Halo, hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin terdengar sederhana, tapi sangat berpengaruh terhadap kesehatan seksual Anda. Sesuatu yang kemungkinan besar Anda temui setiap hari tanpa benar-benar memikirkannya. Air. Ya, air putih biasa. Sekarang saya tahu apa yang mungkin ada di pikiran Anda. Masa iya, air bisa mempengaruhi ereksi saya? Tapi izinkan saya menjelaskan. Tubuh Anda terdiri lebih dari 60% air, dan setiap sistem di dalam tubuh Anda, mulai dari otak, jantung, hingga organ reproduksi, sangat bergantung padanya. Saat tubuh Anda kekurangan cairan, ia tahu. Dan ya, penis Anda juga tahu. Dalam video ini saya akan menjelaskan dengan rinci bagaimana air berperan penting dalam aliran darah, kadar testosteron, bahkan dalam energi dan gairah seksual Anda. Saya juga akan memberikan beberapa tips praktis berbasis sains tentang bagaimana cara minum air yang benar. Ya, ada cara yang tepat untuk mendukung kesehatan ereksi dan kesejahteraan tubuh secara keseluruhan. Jadi, entah Anda berada di sini untuk mengoptimalkan performa atau sekadar ingin merasa lebih percaya diri dengan tubuh Anda berada di tempat yang tepat. Mari kita mulai. Kita awali dari dasar yang paling penting, yaitu aliran darah. Ereksi pada dasarnya adalah peristiwa hidrolik yang terjadi ketika darah mengalir deras ke pembuluh darah di penis dan bertahan cukup lama untuk menciptakan kekerasan. Tanpa aliran darah yang baik, mustahil mendapatkan ereksi yang kuat. Sesederhana itu. Dan coba tebak, darah Anda sebagian besar terdiri dari air. Ketika tubuh Anda terhidrasi dengan baik, darah menjadi lebih encer, mengalir lebih lancar, dan jantung tidak perlu bekerja terlalu keras untuk memompanya ke seluruh tubuh. Itu artinya, oksigen dan nutrisi dapat dikirim dengan lebih efisien, dan sirkulasi darah pun menjadi lebih optimal, termasuk ke area yang sangat penting saat berhubungan intim. Sekarang coba bayangkan kebalikannya. Saat tubuh Anda kekurangan cairan, darah menjadi lebih kental, alirannya melambat, dan tekanannya menurun. Ini tentu kabar buruk untuk performa seksual. Banyak pria tidak menyadari bahwa rasa lelah, lesu, atau ereksi yang kurang maksimal bisa saja bersumber dari sesuatu yang sesederhana, seperti kurang minum air. Jadi, sebelum Anda mulai mencari solusi mahal atau pengobatan yang rumit, mulai dulu dari sini. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya sudah cukup minum air setiap hari untuk mendukung aliran darah yang baik? Jawabannya bisa jadi sangat menentukan. Tapi mari kita bahas lebih dalam lagi, karena air tidak hanya mempengaruhi sirkulasi darah. Ini juga punya peran penting dalam menjaga keseimbangan hormon, terutama hormon testosteron. Testosteron adalah hormon utama yang mengatur gairah seksual pria, massa otot, energi, dan tentu saja performa seksual. Ketika tubuh Anda mengalami dehidrasi, ia akan masuk ke mode bertahan hidup. Artinya, tubuh akan memprioritaskan fungsi-fungsi yang paling penting seperti mengatur suhu tubuh atau menjaga tekanan darah dan mengurangi dukungan terhadap sistem yang dianggap tidak mendesak. Sayangnya, sistem reproduksi masuk dalam kategori yang kedua. Penelitian menunjukkan bahwa dehidrasi dapat meningkatkan kadar kortisol, yaitu hormon utama yang dilepaskan tubuh saat stres. Dan ketika kadar kortisol meningkat, kadar testosteron justru menurun. Hubungannya seperti ayunan timbangan. Ketidakseimbangan ini bisa menyebabkan gairah seksual menurun, energi yang berkurang, bahkan perubahan suasana hati. Lebih dari itu, dehidrasi juga mempengaruhi kinerja hati dan ginjal, dua organ penting yang membantu mengatur dan memproses hormon dalam tubuh. Jika kedua organ ini tidak bekerja secara optimal, maka sistem hormonal Anda pun akan ikut terganggu. Jadi, lain kali saat Anda merasa sangat lelah, sulit berkonsentrasi, atau sama sekali tidak berminat untuk berhubungan intim, jangan langsung menyalahkan stres atau usia. Bisa jadi, tubuh Anda hanya sedang meminta sesuatu yang jauh lebih sederhana, air. Nah, sekarang Anda sudah tahu betapa pentingnya air bagi tubuh. Tapi mari kita bahas bagaimana cara minumnya. Karena percaya atau tidak, cara Anda minum air sama pentingnya dengan seberapa banyak Anda minum.
Kebiasaan kecil yang tampaknya sepele bisa memberikan dampak besar pada bagaimana tubuh menyerap dan menggunakan air, termasuk bagian-bagian yang berkaitan langsung dengan kesehatan seksual. Namun sebelum kita lanjut, jika Anda benar-benar ingin memiliki sirkulasi darah yang sehat, tetap bisa bergerak mandiri dan memiliki kepercayaan diri penuh terhadap tubuh Anda sendiri, silakan tekan tombol subscribe di channel ini dan aktifkan notifikasinya. Di channel Podcast Lansia, saya selalu membagikan tips yang praktis, sederhana, dan terbukti, khusus untuk para pria dewasa dan lansia yang ingin tetap aktif dan sehat. Jika Anda merasa video ini cocok untuk Anda, tuliskan angka 1 di kolom komentar. Jika belum cocok, tuliskan angka 0. Saya membaca semua komentar Anda, karena masukan Anda sangat membantu saya dalam membuat konten yang lebih bermanfaat dan relevan lagi. Tips pertama, minumlah secara perlahan, jangan sekaligus dalam jumlah banyak. Tubuh hanya bisa menyerap air dalam jumlah terbatas pada satu waktu. Menenggak 1 botol penuh dalam sekali teguk itu tidak efektif. Sebaiknya minum sedikit demi sedikit sepanjang hari. Kedua, usahakan untuk duduk saat minum. Mungkin terdengar aneh, tapi ketika Anda duduk, tubuh menjadi lebih rileks, proses pencernaan menjadi lebih baik, dan sistem tubuh bisa mengatur cairan serta sirkulasi darah dengan lebih efisien, termasuk aliran darah ke area panggul. Ketiga, campurkan air dengan air liur Anda. Ya, benar. Minumlah dalam tegukan kecil, tahan sebentar di mulut, biarkan bercampur secara alami dengan air liur sebelum ditelan. Kenapa ini penting? Karena air liur bersifat alkali dan mengandung enzim pencernaan yang membantu tubuh mempersiapkan proses penyerapan cairan. Ini adalah tips kuno dari pengobatan Ayurveda dan kini mulai diperhatikan oleh para ahli gizi modern. Keempat, perhatikan suhu air. Air dingin memang terasa menyegarkan, tapi bisa memperlambat pencernaan dan memaksa tubuh untuk bekerja ekstra dalam menghangatkannya. Sebaiknya pilih air suhu ruangan atau sedikit hangat. Ini lebih lembut untuk sistem pencernaan dan lebih baik untuk penyerapan nutrisi. Kebiasaan-kebiasaan kecil ini mungkin terlihat sepele, tapi dalam jangka panjang bisa meningkatkan sistem pencernaan, memperbaiki sirkulasi darah, dan menjaga keseimbangan hormon. Semuanya mendukung sistem seksual yang sehat dan responsif. Sekarang mari kita bicara soal jumlah, karena ini sering jadi pertanyaan, sebenarnya berapa banyak air yang sebaiknya saya minum setiap hari? Sebagai panduan umum, sekitar 2,5 hingga 3 liter per hari, atau sekitar 10 hingga 12 gelas. Tentu saja jumlah ini bisa bervariasi tergantung ukuran tubuh Anda, tingkat aktivitas harian, dan iklim tempat tinggal Anda. Tapi sama pentingnya dengan jumlah adalah waktu Anda meminumnya. Hindari minum banyak air menjelang tidur malam. Ini bisa mengganggu tidur karena harus bolak-balik ke kamar mandi, dan tidur yang terganggu akan langsung berdampak pada produksi testosteron. Itu merugikan dari dua arah untuk kesehatan seksual Anda. Selain itu, jangan langsung minum banyak air setelah makan. Ini bisa mengencerkan asam lambung dan memperlambat proses pencernaan. Sebaiknya tunggu sekitar 30 menit setelah makan sebelum mulai minum lagi. Dan satu tips lagi, saat Anda mengonsumsi buah-buahan yang kaya air seperti semangka atau jeruk, usahakan untuk tidak minum air selama 1 jam setelahnya. Buah-buahan tersebut sudah mengandung banyak cairan, dan jika ditambah dengan air minum, proses pencernaannya bisa terganggu. Terakhir, cara paling mudah untuk memeriksa apakah tubuh Anda cukup terhidrasi adalah dengan melihat warna urin Anda. Idealnya, urin berwarna kuning pucat. Jika warnanya gelap, Anda kekurangan cairan. Tapi jika selalu sangat bening, justru itu bisa jadi tanda bahwa Anda terlalu banyak minum air. Ya, kelebihan cairan juga bisa menjadi masalah. Dengarkan tubuh Anda dan atur waktu minum air secara merata sepanjang hari. Dengan begitu, Anda mendukung seluruh sistem tubuh, termasuk yang bertanggung jawab atas ereksi yang kuat dan stabil. Jadi inilah intinya, air bukan hanya sesuatu yang Anda minum agar tetap hidup. Air adalah sesuatu yang Anda konsumsi agar bisa hidup secara optimal. Dari aliran darah hingga pengaturan hormon, dari energi hingga gairah seksual, air mempengaruhi semuanya. Dan bagian terbaiknya adalah ini hal yang sederhana, mudah diakses dan bisa langsung Anda perbaiki mulai hari ini. Anda tidak butuh resep dokter, Anda tidak perlu suplemen atau trik-trik aneh. Anda hanya perlu lebih sadar tentang bagaimana dan kapan Anda minum air, lalu lakukan secara konsisten. Karena kesehatan seksual Anda mencerminkan kesehatan tubuh Anda secara keseluruhan. Dan perubahan kecil seperti menjaga hidrasi dengan cara yang tepat bisa membawa peningkatan besar dalam bagaimana Anda merasa, bagaimana Anda tampil, dan seberapa besar rasa percaya diri yang Anda miliki terhadap tubuh Anda.
Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, pastikan untuk berlangganan dan tekan ikon lonceng agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan jika Anda siap mendapatkan lebih banyak tips praktis untuk mendukung kesehatan seksual Anda, tanpa rasa malu, tanpa basa-basi, Anda sudah berada di tempat yang tepat. Terima kasih telah menonton dan ingat tetap terhidrasi, tetap berdaya.